Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pemirsa Tabur Injil yang diberkati Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan lagi di kesempatan ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di kesempatan yang indah ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau Allah hadir beserta kami, menolong kami untuk dapat memahami maksud-maksud-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita di saat ini terambil dalam kitab Amsal pasal 12, ayatnya yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Pemirsa Taburai Injil yang diberkati Tuhan, dari bacaan firman Tuhan di saat ini terambil tema untuk direnungkan, yakni mendapat sukacita. Saudara, sukacita adalah suatu ungkapan perasaan yang mendalam ketika seseorang merasa bahagia oleh karena suatu hal yang diharapkan dapat terwujud. Sebab itu sukacita atau perasaan ini tidak boleh dipahami sebatas perasaan ceria saja, atau jangan dipahami sebatas perasaan senang saja. Karena kalau cuma ceria saja atau yang penting senang saja, maka banyak orang akan terjebak dalam mencari arti sukacita yang sesungguhnya. Contoh, seorang yang mungkin memiliki beban atau masalah yang membuat dia sampai dalam tahap stres, maka dia menyalurkan semua itu lewat minuman keras ataupun lewat mengkonsumsi obat-obatan. Dan pada saat itu memang dia senang. Tapi apakah masalahnya selesai? Dan dia pun bebas atau terlepas dari permasalahan? Ternyata tidak, saudara. Justru sebaliknya hidupnya akan semakin sulit. Sebab masalahnya tidak selesai, bahkan dia akan dihadapkan dengan persoalan baru. Di mana bisa saja dia semakin tidak disukai orang-orang dekat karena segala tindakannya, atau bahkan dia akan direndahkan oleh orang lain. Sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan sangat penting untuk kita kembali melihat pada firman Tuhan dan dapat belajar dari firman Tuhan tentang bagaimana cara mendapat sukacita yang benar. Ada begitu banyak nats atau ayat firman Tuhan yang berisikan janji-janji Tuhan yang dapat memberikan rasa bahagia dan sukacita bagi setiap orang. Namun di saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita fokus pada Amsal pasal 20, Amsal pasal 12 ayat 20 yang telah dibaca tadi, agar kita pun memahami dan menyadari bagaimana mendapat sukacita dengan cara yang benar dan dikehendaki oleh Tuhan. Pemirsa Taburai Injil yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata bijak yang ditulis oleh Salomo ini mengandung dua sisi yang berbeda. Disebutkan di sini bahwa ada orang yang jahat dan ada orang yang baik. Orang yang jahat ialah orang yang suka atau orang-orang yang senang merancangkan kejahatan. Orang-orang seperti ini memiliki hati tidak bersih. Di depan kita kelihatannya baik, padahal hatinya penuh tipu muslihat. Ada istilah bilang suka menikam dari belakang. Dan bagi orang-orang seperti itu, Salomo mengatakan, tipu daya itu ada di dalam hati mereka. Dan mereka suka merencanakan kejahatan.
Bapak Ibu Saudara, coba kita bayangkan bahwa yang melakukan kejahatan itu orang yang dekat dengan kita. Sehingga dia tahu kelemahan kita. Dia memperdayakan kita dengan segala bentuk tipu muslihat yang sudah dirancangkan secara baik. Maka tentu itu merupakan sebuah ancaman besar yang dapat merugikan, bahkan menghancurkan kita. Seperti kisah Simson dan Delila dalam kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat 4 hingga ayat yang ke-22. Oleh sebab itu penting untuk bercermin dari firman Tuhan. Saudara dan saya dapat melihat ke dalam diri masing-masing di mana posisi kita berada sekarang. Apakah saudara dan saya termasuk orang-orang yang suka merancang hal-hal jahat terhadap orang lain? Atau kita adalah orang-orang yang senang melakukan kebaikan bagi sesama? Lalu firman Tuhan ingatkan kita semua untuk jangan merancangkan kejahatan dengan tipu dayamu demi meraup keuntungan di dalam usaha, di dalam kerja, demi untuk uang, harta kekayaan, bahkan untuk suatu jabatan. Karena hal-hal seperti ini tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah Bapa kita di sorga. Jangan pernah berpikir cara-cara seperti ini bisa buat saudara mendapat bahagia atau sukacita. Tidak. Karena sukacita itu akan kita dapati jika kita hidup di jalur yang benar, jalurnya Tuhan. Kehendak Tuhan, ketaatan dalam melakukan firman Tuhan yang juga di dalamnya memperkatakan firman Tuhan, menyampaikan hal-hal yang benar, hal-hal yang positif, hal-hal yang berdampak kebaikan dan kebenaran, hal-hal yang membuat orang dapat dengan sendirinya sadar bahwa dia telah bersalah dan kemudian mau berbenah diri. Hal-hal yang memberi motivasi serta inspirasi. Pemirsa Tabur Injil yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan bagi kita mengingatkan kita bahwa orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Artinya apa, saudara? Ketika seseorang bisa berbicara tentang hal-hal baik pada orang lain, sebelum hati orang lain merasa tenang, bahagia, sukacita, sesungguhnya orang yang menasihati itulah yang lebih dulu merasakan atau mendapat sukacita, bahagia, ketenangan. Tapi kalau saudara selalu hadir dan menabur kebencian, berbicara hal-hal yang buruk terhadap orang lain, sebenarnya saudara sudah memperlihatkan suasana hati saudara yang saat itu tidak tenang, tidak bahagia, tidak dipenuhi sukacita. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Pada bagian ini Alkitab tidak sementara mengarahkan kita untuk jadi pembual, jadi pendusta, jadi nabi-nabi palsu. Yang untuk perut kita kenyang, kita mengatasnamakan firman Tuhan, bicara soal kebaikan atau kesejahteraan. Bukan itu yang dimaksud, saudara. Tapi sekali lagi yang dimaksudkan oleh Alkitab saat ini adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, takut akan Tuhan, yang selalu percaya dan berpengharapan dalam Tuhan. Sehingga di saat situasi sulit, situasi buruk, keadaan tidak memungkinkan, tapi dalam imannya pada Tuhan, ia dapat melihat kebaikan Tuhan, kesejahteraan yang disiapkan Tuhan di balik semua keadaan buruk, keadaan sulit yang dihadapi sekarang ini. Dan hal itu membuatnya termotivasi untuk memberitahukan atau menyampaikan kepada orang lain agar mereka pun tidak tertekan di tengah-tengah pergumulan hidup yang sementara dihadapi. Mereka mau bangkit dan dapat berpengharapan lagi pada Tuhan. Dengan demikian mereka bersukacita dan tentu orang yang menyampaikan atau menasihatkan pun mendapat sukacita.
Oleh sebab itu mari saudara, berani ambil keputusan untuk tidak berlaku seperti orang jahat yang selalu hidup dengan melakukan tipu daya. Tapi hiduplah sebagai orang-orang yang baik, orang yang benar di dalam Tuhan, supaya kita bisa mendapat sukacita yang sesungguhnya. Amin. Mari saudara, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan padamu Tuhan Yesus, yang telah mengaruniakan kepada kami kemampuan untuk tetap berpengharapan di dalam Tuhan sekalipun ada di tengah-tengah goncangan atau penderitaan. Mampukan kami untuk menciptakan suasana tenang dan damai yang diliputi oleh suasana hati yang dipenuhi sukacita dari Tuhan. Sehingga apapun yang kami perkatakan kepada sesama berdampak atau membawa kesukacitaan bagi mereka, dan hal itu dapat terus mewarnai kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya Allah di dalam Kristus Yesus menolong kami untuk tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa syukur kami di kesempatan yang indah ini. Amin. Pemirsa tabur Injil yang diberkati Tuhan, demikian firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Kiranya oleh pertolongan Tuhan kita dapat terus memancarkan suasana hati kita yang dipenuhi sukacita dari Tuhan kepada sesama demi hormat dan kemuliaan namanya. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus.